Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang beda dari biasanya. Kalau biasanya yang kita bahas itu terfokus pada mobil baru atau produk baru yang meluncur di Indonesia atau bahkan di pasar internasional, sekarang kita akan sedikit geser ke yang mungkin nggak berkaitan langsung sama produk baru atau mobil-mobil yang ada. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lagi lumayan rame, terutama di Indonesia, yaitu kita akan bahas soal Formula E. Nah, balapannya sendiri rencananya Jakarta E-Prix itu balapan Formula E pertama yang digelar di Indonesia akan berlangsung tanggal 4 Juni 2022 di Ancol. Dipilihnya sirkuit di Ancol sendiri juga udah melalui beberapa tahap seleksi. Yang awalnya kalau kita ingat di tahun 2019 itu pertama kali diumumkan bahwa Formula E akan digelar di Jakarta, dipilih Monas untuk jadi area tempat dibangunnya sirkuit jalan raya atau sirkuit non permanen untuk Formula E. Tapi karena berbagai hal akhirnya nggak jadi di Monas. Kemudian di akhir tahun 2021 muncul lagi wacana atau agenda sirkuit Formula E itu mau dibikin mana di Jakarta. Sempat ada di area Jalan Sudirman, di Tamrin, kemudian di Kemayoran, SCBD kalau nggak salah termasuk salah satu kandidat, PIK, sampai akhirnya pilihan jatuh di sirkuit Ancol. Sirkuit Ancol sendiri dipilih karena memang lokasinya yang ada di pinggir Jakarta, jadi secara tontonan akan ngasih pemandangan yang menarik juga karena akan ada laut, seperti banyak street circuit di dunia, seperti di Monaco, kemudian di Long Beach, Amerika, dan beberapa sirkuit jalan raya lain, termasuk yang di tetangga kita itu di Singapura ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu bukan dari soal ini proyeknya siapa, anggarannya berapa, karena bahasan itu udah terlalu dangkal lah, udah so yesterday lah. Kita akan bahas soal teknisnya. Soal apa bedanya sirkuit Formula E sama sirkuit Formula One. Sirkuit Formula E ini punya panjang total 2,4 km, 18 tikungan, lebar treknya itu 12 meter, sementara lintasan lurus paling panjang itu sampai 600 meter. Sirkuit ini juga punya arah sesuai jarum jam alias clockwise dan akan menjadi tuan rumah balapan mobil formula dengan tenaga full elektrik. Formula E sendiri sekarang udah punya status sebagai kejuaraan dunia dan Indonesia masuk dalam kalender musim 2001-2022. Nah, bicara soal sirkuit Formula E sendiri, secara umum kalau kita lihat secara langsung mungkin dibandingkan sama sirkuit-sirkuit di F1 yang selama ini udah kita kenal dari beberapa puluh tahun belakangan, itu punya karakteristik yang jauh berbeda. Pertama, Formula E itu jarang banget digelar di sirkuit yang sama seperti yang menggelar balapan Formula One. Kalau kita bandingin, hanya 2 sirkuit Formula One yang dipakai juga untuk menggelar balapan Formula E, yaitu di Monaco sama di Mexico City. Tapi di Mexico City, Formula E pakai konfigurasi yang berbeda, layout sirkuitnya, jaraknya lebih pendek. Begitu juga untuk Monaco di musim-musim awal Formula E itu punya konfigurasi yang berbeda. Jadi setelah tikungan 1 ke kanan itu, kalau Formula One di Monaco setelah belok kanan itu nanjak ke area kasino, di Formula E itu beda. Dia ambil bagian bawah dari Monaco yang langsung menuju area setelah chicane keluar dari terowongan. Tapi mulai 2021 lalu, Formula E udah berubah untuk pakai sirkuit Monaco-nya, pakai yang versi full seperti di Formula One yang panjangnya 3,3 km. Pertama, perancangan sirkuit Formula E itu nggak memprioritaskan soal top speed atau lintasan lurus panjang seperti di Formula One. Karena ini berkaitan sama karakter dari mobilnya sendiri. Mobil Formula E punya kebutuhan untuk sering-sering melakukan pengereman. Hal ini juga untuk memenuhi kebutuhan regenerative braking, jadi pemulihan atau regenerasi energi yang dihasilkan dari proses pengereman untuk disimpan lagi ke baterai dari mobil Formula E itu sendiri.
Karena ini menjadi salah satu hal yang ditonjolkan dari teknologi powertrain, yaitu kombinasi antara motor listrik sama baterai dari mobil Formula E yang dituntut untuk bisa menghemat penggunaan energi sebanyak mungkin. Mungkin ini bisa jadi salah satu kelemahan untuk drivetrain mobil listrik sekarang karena jarak tempuhnya nggak bisa sejauh mobil konvensional. Dan balapan Formula E sendiri sekarang masih digelar dengan total durasi, bukan total lap ya untuk satu sirkuitnya, tapi durasi 45 menit plus 1 lap untuk setiap balapannya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa teknologi baterai dari Formula E ini belum bisa menjangkau jarak tempuh yang panjang banget atau jauh. Jadi berpengaruh sama cara membalap setiap pembalap di Formula E. Mobilnya sendiri itu seragam, sasisnya sama untuk generasi ketiga mobil Formula E. Tinggal gimana setiap tim atau pembalap bikin setting atau setelan mobilnya, mungkin dari suspensi, pemilihan tekanan ban, sampai manajemen energi yang dipakai selama balapan. Nah, hal ini juga berpengaruh pada gaya balap setiap pembalap di Formula E. Jadi, ada gaya atau metode yang namanya lift and coast. Jadi setelah gaspol di trek lurus atau sebelum memasuki tikungan, semua pembalap itu nggak langsung bejek pedal rem. Jadi dia akan lepas pedal gas dulu selama sepersekian detik atau bahkan 1,1-2 detik, baru mereka secara bertahap mengaplikasikan rem. Hal itu untuk memberikan momentum mobil melakukan regenerasi sebelum pengereman. Jadi seperti kita tahu, seperti semua mobil listrik yang udah dipasarkan di Indonesia, begitu juga di dunia, semua mobil listrik punya mekanisme regeneratif walaupun nggak harus sambil melakukan pengereman. Jadi kalau kita lepas pedal akselerator mobil listrik aja, itu udah melakukan proses regenerasi energi dari proses deselerasi. Nah, proses regenerasi energi itu sendiri akan semakin kuat kalau kita melakukan pengereman. Dan di mobil listrik sendiri, untuk mobil jalan raya biasanya ada beberapa level regenerative braking yang akan memberi efek seperti engine braking. Nah, itu umumnya kalau di mobil-mobil seperti Indonesia ada dari Hyundai, ada dari Lexus, bahkan BMW biasanya punya 3 level regenerative braking. Nah, gaya balap dengan metode lift and coast ini nggak cuma di Formula E, karena belakangan sejak Formula One menerapkan ERS atau Energy Recovery System, pembalap juga ada yang melakukan hal ini untuk harvesting atau mengumpulkan energi ke sistem elektrifikasinya. Seperti kita tahu, sekarang Formula One itu punya powertrain mesin V6 turbo dengan dukungan sistem hybrid yang terdiri dari MGU-K sama MGU-H, yaitu motor generator unit yang meregenerasi energi dari sistem kinetik dan energi panas yang dihasilkan dari powertrainnya. Nah, balik lagi ke Formula E, semua itu tadi, baik dari lift and coast, kemudian regenerative braking, itu berpengaruh sama manajemen energi yang dipakai selama balapan. Jadi kalau ada yang pernah nonton Formula E, kalau diperhatiin di sebelah list urutan pembalapnya itu biasanya ada persentase. Itu persentase kapasitas baterai yang tersisa selama balapan. Nah, jadi pembalap dituntut untuk nggak geber habis mobilnya walaupun lagi balapan, untuk menjaga kapasitas baterai atau energi yang ada di baterai itu cukup sampai finish. Kasus yang unik itu seperti yang pernah kita lihat paling menonjol di Meksiko Prix 2019, di mana waktu itu Pascal Wehrlein bisa mendominasi balapan di depan, tapi di lap terakhir dia kehabisan energi baterainya. Jadi udah beberapa ratus meter, kurang lebih 100 meter sebelum finish, dia pelan banget sampai akhirnya tepat sebelum garis finish dia disalip sama Lucas de Grassi yang akhirnya merebut kemenangan. Nah, hal itu juga akan berkaitan sama gimmick yang diberikan oleh Formula E untuk semua pembalap dan juga penontonnya. Jadi ada 2 gimmick yang diberikan oleh Formula E, yaitu fan boost sama attack mode. Nah, nanti dari hasil voting itu 5 pembalap dengan hasil voting tertinggi akan dapat fan boost, yaitu
boost energi untuk motor listrik di mobilnya untuk bisa dipakai selama 5 detik di balapan, yang bisa dipakai entah itu untuk mencoba overtake atau bahkan untuk defense atau bertahan dari serangan pembalap lain di belakangnya. Itu tadi soal fan boost. Nah, kedua, itu attack mode. Nah, attack mode itu statusnya wajib dipakai oleh setiap pembalap dalam satu balapan Formula E. Jadi itu juga bisa jadi bagian dari strategi balap, entah itu untuk menyerang atau untuk bertahan dari pembalap lain. Attack mode ini beda sama fan boost. Kalau fan boost itu ngasih extra power sampai selama 5 detik. Kalau attack mode itu ngasih extra power tambahan total sampai 35 kW di motor listriknya yang bisa dipakai selama beberapa lap sejak aktivasi. Jadi untuk mengaktifasi attack mode biasanya tuh ada di salah satu tikungan atau salah satu bagian dari sirkuit yang ditandain. Biasanya ada 2 garis, itu untuk entry sama exitnya attack mode. Nanti setelah itu akan muncul warna lampu yang beda di atas kokpit pembalap. Nah, itu menandakan kalau attack mode lagi aktif, jadi pembalap bisa mengeksploitasi performa maksimal dari mobilnya selama beberapa menit. Jadi sifatnya itu wajib. Kalau mungkin disamain, attack mode di Formula E itu sama seperti joker lap di balapan rallycross. Jadi ya itulah gimmick-gimmick yang ada di balapan Formula E yang membuatnya berbeda dari Formula One. Yang tujuannya juga untuk membuat diversifikasi, kemudian untuk membuat nontonannya juga nggak kalah menarik dari Formula One. Itu tadi kita bahas soal sirkuit Formula E. Nah, sekarang kita akan bahas sirkuit Formula One atau F1. Gimana bedanya dibandingkan sirkuit Formula E? F1 itu udah digelar sejak tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Dulu namanya itu awalnya Grand Prix, belum F1, tapi setelah rangkaian regulasi yang dibentuk oleh Federasi Otomotif atau Federasi Balap, makanya serangkaian regulasi itu disebut sebagai Formula. Nah, Formula One itu sebagai kelas tertinggi setelah Formula 2, Formula 3, dan Formula 4. Bicara soal sirkuit F1, sekarang itu udah kombinasi antara sirkuit yang baru dan sirkuit klasik. Kalau kita bicara soal sirkuit klasik, biasanya karakternya flowing, tikungan panjang, tikungan kenceng, bisa di atas gigi 5, 6, 7, di atas 200 km per jam. Seperti kalau kita lihat itu sirkuit-sirkuit yang punya karakter kenceng, tikungan-tikungan kenceng, flowing seperti di Suzuka, Silverstone, Spa-Francorchamps, itu yang termasuk dari sirkuit klasik. Dan nggak jarang juga sirkuit-sirkuit modern yang baru dibikin oleh desainer yang mungkin sekarang lebih terkenal, yaitu Hermann Tilke, punya karakter atau desain layout yang mengadaptasi atau mencontoh bahkan dari sirkuit-sirkuit klasik. Kalau untuk sirkuit Formula One itu punya panjang yang lebih panjang dibandingkan sirkuit Formula E. Paling pendek itu Monaco yang juga dipakai di Formula E, 3,3 km, sementara untuk saat ini di era modern sirkuit Formula One paling panjang itu 7 km, yaitu di Spa-Francorchamps, Belgia. Nah, sirkuit-sirkuit klasik itu juga sebelumnya bahkan bisa jauh lebih panjang dibandingkan sirkuit-sirkuit sekarang. Seperti Spa-Francorchamps atau bahkan Nürburgring Nordschleife yang ada di Jerman yang dikenal sebagai The Green Hell, itu bahkan panjangnya sampai 20 km lebih. Kalau Nürburgring GP yang modern sekarang itu yang udah dipakai sejak awal 80-an mungkin. Rata-rata sirkuit Formula One itu 4-5 km panjangnya yang modern. Straightnya panjang, bisa sampai lebih dari 1 km rata-rata. Bahkan ada yang sampai lebih dari 2 km, tepatnya 2,2 km itu main straight di sirkuit Baku, Azerbaijan. Kenapa sirkuit Formula One itu punya karakter yang atau desainnya lebih panjang dibandingkan sirkuit Formula E? Karena pertama, itu mengikuti arah desain dari mobil Formula One. Seperti kita tahu, sejak bangkitnya era aerodinamika, mobil Formula One itu bukan hanya mesin yang dimaksimalin pengembangannya, tapi juga semakin ditekankan untuk punya aerodinamika yang seefisien mungkin, bisa napak sekuat mungkin di aspal, sehingga nggak cuma bisa melesat lurus
sekencang-kencangnya sampai lebih dari 350 km per jam, tapi juga bisa melibas tikungan sekencang mungkin seperti di Suzuka, Silverstone, bahkan Spa-Francorchamps yang terkenal dengan Eau Rouge. Tapi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan desain aerodinamika mobil F1 sekarang, sirkuit modern juga didesain agar bisa seoptimal mungkin menyediakan atau menyajikan aksi overtake yang menarik untuk tontonan para fans F1. Dan seperti kita tahu, mobil F1 modern itu punya karakter aerodinamika yang benar-benar kuat, efek downforce-nya, yang efek sampingnya itu punya efek negatif juga, membuat mobil itu sulit saling mengikuti atau slipstream dalam jarak yang dekat. Bahkan F1 sampai menerapkan DRS atau Drag Reduction System, yaitu sayap belakang yang bisa dibuka untuk mengurangi daya hambat yang efeknya bisa menambah top speed dan mempermudah aksi menyalip di track. Nah, kesulitan dari setiap mobil F1 saling slipstream itu akhirnya berujung pada perubahan regulasi yang besar di tahun 2022 ini yang mengadopsi ground effect, kemudian desainnya juga dibikin beda daripada tahun 2021 ke belakang agar mobil F1 itu semakin mudah untuk saling mengikuti dalam jarak dekat, kemudian untuk bisa slipstream sehingga aksi overtake atau aksi dualnya itu lebih natural tanpa harus selalu bergantung pada DRS. Nah, jadi itu dia perbedaan antara karakter sirkuit Formula E dan sirkuit Formula One. Jadi masing-masing itu dibikin menyesuaikan karakter dari mobil balapnya sendiri. Sirkuit Formula E cenderung bersifat stop and go untuk memaksimalkan proses regenerative braking demi energi baterai yang lebih bisa tahan lama dipakai sampai finish. Sementara sirkuit Formula One cenderung berkarakter klasik, punya jarak atau panjang yang lebih panjang dibandingkan sirkuit Formula E dan punya tikungan yang lebih kenceng sesuai dengan tuntutan downforce dari mobil Formula One. Nah, kalau kalian tertarik untuk nonton Formula E di Jakarta, balapan Jakarta E-Prix itu akan digelar tanggal 4 Juni 2022 hari Sabtu, yang tiketnya nanti bisa dicek ke website resminya Jakarta E-Prix dan Formula E. Sementara untuk F1, balapan terdekat itu untuk dari Indonesia ada di Singapura bulan September. Kemudian kalau misalnya mau datang ke sirkuit-sirkuit klasik bisa datang ke Italia, ke Inggris, ke Belgia, ke Monaco bahkan untuk merasakan full atmosfer yang benar-benar Formula One. Nah, jadi itu dia video kali ini soal perbedaan antara sirkuit Formula E sama sirkuit Formula One. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.